Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Semoga sehat selalu ya, amin. Kembali lagi di channel YouTube aku, di channel Bunda Media. Channel yang berisi tentang kehidupan ibu rumah tangga anak dua yang tinggal di Kabupaten Garut. Semoga bunda-bunda tidak pernah bosan untuk selalu setia menonton video saya. Dan terima kasih untuk bunda-bunda yang masih setia menonton video saya, juga bunda-bunda yang baru bergabung di channel saya. Selamat datang dan salam kenal. Pagi ini aku sudah mulai beberes lagi bun setelah pulang liburan kemarin. Ini aku mulai beres-beres dari ruang tengah dulu, dan ini aku lagi beresin kemarin waktu kenaikan kelas aku dikasih buket makanan sama murid-murid aku di sekolah. Dan ini kemarin sudah dibongkar sebagian ya, dan ini ada sebagian lagi masih utuh. Aku simpanin makanannya ke dalam Tupperware. Di meja ini area yang tersembunyi dari kamera sebenarnya ya, karena di meja ini pasti selalu berantakan dengan buku-buku gitu. Tapi setiap hari selalu aku bersihkan, aku beresin bun. Tapi karena mungkin dipakai terus kan, jadi berantakan lagi. Nah di sini juga aku sambil sapu-sapuin debu yang ada di rak TV. Karena kadang dede dia itu suka nyender-nyender gitu ya, megang-megang ke area ini sambil nonton TV. Jadi takutnya debunya nanti keisap sama dia ya, kehirup gitu. Nah di samping meja belajar ini juga ada tempat mainan Dede Audia gitu. Jadi areanya tersembunyi karena namanya mainan itu pasti kan berantakan gitu ya, semak aku lihatnya, makanya aku umpetin di samping meja belajar ini. Dan ini aku lagi beresin berkas-berkas punya Pak Suami. Ini kemarin Pak Suami dapat kiriman surat cinta dari Google. Channel Pak Suami sudah dapat Google AdSense. Dan ini mau aku beresin dan aku simpan di lemari meja belajar ini. Karena kalau digeletekin gitu aja takutnya nanti dimainin anak-anak kan. Wah itu udah bahaya, nanti Pak Suami bisa marah kan. Karena perjuangan mendapatkan surat cinta dari Google itu sangat luar biasa kan bun gitu. Terasa sama aku saat ini sedang merintis. Oke lanjut, ini aku lagi kebut-kebut survetnya. Karena ini kan biasa dipakai kita untuk leyeh-leyeh, nonton TV, makan juga di sini gitu. Sebenarnya aku punya karpet bun satu lagi ya, tapi baru di laundry gitu. Jadi sayang banget kalau mau dipakai. Aduh, perhitungan banget ya aku. Nah ini aku langsung jemur surpetnya mumpung cuacanya lagi cerah banget. Ini tuh sekitar jam 8 ya bun, tapi cuacanya cerah banget jadi seneng gitu kalau nyuci ataupun jemur-jemur kayak gitu. Nah ini aku lanjut kebut-kebutin kursi di area ruang tamu ya. Meskipun ini jarang dipakai ya, jarang didudukin kecuali kalau ada tamu gitu kan, tapi tetap aja debunya harus dikebut-kebut ya bun. Oh ya sebenarnya ini badanku lagi nggak enak bun, kayak greges gitu kan, mungkin kan kena angin laut kemarin jadi badannya nggak enak gitu. Pulang dari pantai kemarin anginnya tuh besar banget kemarin, terus di sana kan panas gitu kan, kalau namanya pantai itu pasti panas banget, sedangkan aku kan tinggalnya di daerah dingin, terus udah gitu anginnya besar. Jadi pas sampai ke rumah itu masih belum terasa sih, pas bangun tidur pagi-pagi udah mulai kerasa greges gitu, nggak enak badannya. Tapi ya namanya ibu rumah tangga gitu, ibu-ibu ya nggak boleh sakit gitu ya. Kalau belum ngedrop banget gitu nih, ibu-ibu ini kan kalau masih bisa gerak, kalau masih bisa jalan kayak gini tuh rasanya kalau ditidurin juga malah pening kan bun, malah sakit kepala. Dan kalau udah jadi ibu rumah tangga itu kita udah jadi kayak Wonder Woman gitu. Wah keren banget kan. Jadi mau secapek apa, mau
sesakit apa kalau masih bisa jalan seperti ini, masih bisa gerak seperti ini, ya udah kerjain aja dulu kerjaan rumah gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau Pak suami itu orangnya kalau misalkan lihat istrinya udah mulai kecapean atau misal badannya nggak enak, itu udah nggak boleh disuruh megang sapu gitu. Kadang dia sendiri yang kerjain, nyapu ataupun nyuci piring gitu ya, atau nyuci baju. Karena nyuci baju juga kan pakai mesin cuci, nggak terlalu rumit lah ya. Tapi karena aku nggak percayaan kerjaan rumah itu dipegang orang lain gitu ya bun, jadi meskipun Pak suami udah nyapu, udah nyuci piring gitu ya, bukan tidak menghargai ya, tapi kayaknya aduh kurang puas gitu kalau bukan sendiri yang ngerjain gitu kan, kalau misalkan orang lain yang ngerjain. Karena kalau kita sendiri yang ngerjain, kita kan setiap hari tuh kan kita kerjain gitu bun, jadi kita tahu seluk beluk rumah kita, yang mana yang harus ekstra disapunya, dipelnya gitu-gitulah. Nah, balik lagi ke tema ibu rumah tangga itu nggak boleh sakit ya bun. Ada yang sama nggak bun sama aku? Kalau kita lagi sakit, terus misalkan sakitnya udah nggak bisa apa-apa, maksudnya harusnya tiduran, bed rest gitu, ngelihat rumah tuh udah greget banget, pengen dikerjain gitu semuanya. Karena kebiasaan pagi-pagi itu kita gercep kan beresin rumah. Terus kalau kayak aku misalkan sebelum berangkat kerja itu harus minimal nyapu aja sama cuci piring gitu kan. Udah gitu kalau kita sakit, kasihan juga anak-anak kan bun, meskipun ada ayahnya gitu yang bantu ngurusin gitu, yang bantu mandiin, nyuapin gitu, ngajak main apa, tapi tetap aja gitu kadang ngelihat mereka itu kalau kita sakit itu kasihan gitu kan, suka kepikiran, nauzubillah min dzalik gitu ya. Tapi kadang suka mikir gak sih bun, kalau misal kita sakit, aduh nanti anak-anakku sama siapa, kayak gimana gitu-gitulah bun, pikiran kita udah kemana-mana kan. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu rumah tangga di dunia ini diberikan kesehatan ya bun, dipanjangkan juga umurnya, sampai anak-anak kita sukses nanti, anak-anak yang soleh atau soleha bisa berdiri tegap di atas kakinya sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah maka dari itu kita sebagai ibu rumah tangga harus sehat ya bun, sehat jiwanya, sehat raganya. Jangan terlalu banyak pikiran. Kalaupun memang ada yang harus difikirkan, yuk mending curhat gitu ke siapa gitu yang kira-kira bunda percaya. Jangan dipendam sendiri bun. Kalau misalkan kita lagi ada masalah ataupun kita lagi banyak pikiran gitu, mending kita sharing aja gitu, sharing sama orang yang benar-benar kita percaya. Karena kalau dipendam itu nanti jadi penyakit bun, terus kita kadang pikirannya udah kemana-mana nanti kan. Nauzubillah min dzalik, karena banyak sekarang kejadian ibu rumah tangga yang melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya bun. Dan juga kalau kita lagi banyak pikiran atau masalah, lebih baik juga gitu ya, lebih baiknya juga sebenarnya curhatnya itu sama Allah aja deh di atas sejadah kalau untuk yang muslim gitu. Kalau untuk yang non muslim yuk curhat juga sama Tuhannya gitu kan, kita punya Tuhan masing-masing. Nah itu lebih bagus, lebih baik gitu ya. Jadi kita tidak bergantung juga sama manusia, karena kan yang namanya manusia itu rambut sama hitam hati siapa yang tahu. Nah untuk menjaga semua itu lebih baik ada kalanya gitu ya, lebih baik kita curhat sama Tuhan aja deh, sama Allah aja. Kita itu hidup cuma satu kali ya bun, jadi kita harus nikmati, kita harus bahagia. Kita yang tahu cara membahagiakan diri kita sendiri itu seperti apa. Setiap orang itu punya kebahagiaannya beda-beda ya bun, versinya. Jadi kita yang tahu cara membahagiakan diri kita itu seperti apa gitu. Semoga ibu-ibu rumah tangga seperti kita ini selalu diberikan kebahagiaan ya bun sama Allah, agar kita juga bisa mendidik dan mengasuh anak kita juga penuh dengan kebahagiaan. Rumah tangga kita juga aman, tentram gitu ya bun. Jadi di rumah juga nyaman. Karena tempat yang paling nyaman itu kan di rumah kita sendiri.
Jadi bagaimana caranya? Kita harus membuat kenyamanan di rumah kita sendiri. Nah, ini keasikan cerita dari tadi. Ternyata aku sudah mulai ngupas pete ya bun. Ada yang suka pete nggak? Atau memang benci sama pete ya karena baunya? Kalau aku sama suamiku suka ya sama pete gitu. Dan nanti itu petenya akan aku campur ke terong ungu tadi. Ini juga aku lagi marinasi dulu ikan kembung, mau aku sambal. Nah, lanjut di sini aku mau goreng dulu tempe tepung. Kemarin masih ada tempenya sepotong lagi. Jadi daripada nanti kebuang, mubazir lebih dan tempenya juga masih bagus, Bun, masih enak ya. Jadi aku bikin tempe tepung aja. Karena tempe tepung ini juga bisa kita cemilin gitu ya, Bun. Anak-anakku juga suka. Lanjut, ini aku mau goreng dulu ikan kembungnya. Di sini nanti aku sisihkan ikan kembung yang digorengnya itu untuk Dede Audia, karena Dede Audia nggak mungkin pakai sambal ya, kecuali kalau Teteh udah mulai dia suka agak pedas-pedas gitu kalau makan. Dan ini aku tutup goreng ikannya, karena kalau nggak ditutup kayak gini muncrat-muncrat si minyaknya, aku ngeri juga gitu kan, biar nggak terlalu kotor juga kompor dan dindingnya. Dan ini tadi aku udah halusin bawang merah, bawang putih, cabai merah ya di blender. Kemudian aku tumis dulu sebentar, kasih bawang, dikasih garam, kaldu bubuk dan juga gula putih ya bun. Terus kalau udah agak kering gitu si bumbunya, aku masukin ikan kembung goreng tadi. Nah, ini lanjut aku mau tumis dulu bumbu untuk terong ungunya tadi. Ada yang sama nggak bun? Kalau bumbu masih nempel-nempel di blender terus kita kasih air, kayak sayang gitu kalau mau dibuang ya. Nah, ini kalau bumbunya udah agak setengah mateng gitu, aku masukin si petenya. Kemudian aku kasih garam, kaldu bubuk, gula putih. Lanjut bumbunya udah agak kering, aku masukin juga si terong ungunya, dibolak-balik sampai terongnya dilumuri oleh bumbu tadi. Nah, ini udah jadi. Ini makan siang dan makan malam untuk keluargaku, sederhana tetapi tetap bergizi ya bun. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Setiap selesai masak ya, itu wajib kompor dielap-elap lagi ya, termasuk dinding-dindingnya, karena pasti ada cipratan-cipratan minyak dan juga bumbu-bumbu. Kalau nggak sekalian kita bersihin, terus nanti ditumpuk-tumpuk gitu, kotor nanti kompornya kan bun, jadi nggak sedap dipandang. Terus kita juga kelihatan jorok gitu kalau kompornya kotor kayak gitu. Nah, ini juga lanjut aku cuci piring, karena cucian piring habis masak itu pasti menumpuk lagi. Tadi sebelum masak cucian piringnya numpuk. Selesai sarapan, nah ini numpuk lagi, selesai masak. Ya, tapi begitulah realitanya kehidupan ibu-ibu ya bun. Di rumah itu gak akan ada habisnya kalau kita kejar terus gitu kan. Tapi gimana lagi kalau gak dicicil, ya nanti numpuk juga kerjaan rumah, kan capek juga gitu. Nah, selesai cuci piring ini nanti aku mau mandiin dulu Dede Audia, terus Tante Mei juga mandi sendiri nanti. Kebetulan anak-anak juga udah sarapan tadi pagi-pagi bareng-bareng. Dan nanti juga aku mau lanjut mandi, minum obat, terus aku mau istirahat sambil nunggu suami pulang. Terima kasih ya bun sudah menonton video saya. Semoga bunda-bunda yang selalu menonton video saya diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan diluaskan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bye bye.